Shalom, perkenalkan nama saya Putri Syang Indah Permata Johnson Mariana Luji dari Prodi Teologi STT Adiwacana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sunat. Asal mula sunat ini berasal dari Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1-12 tentang perjanjian yang saling mengikat antara Allah dengan Abraham. Allah menjanjikan Abraham akan beranak cucu sangat banyak dan seluruh tanah Kanaan akan diberikan kepada Abraham, dan juga Allah sendiri akan menjadi Allah mereka. Supaya janji-janji itu menjadi kenyataan, setiap laki-laki di antara Abraham harus bersunat. Yang kedua, sunat harus dilakukan saat bayi itu berumur 8 hari. Dan yang ketiga, sunat itu sebagai tanda perjanjian. Arti sunat ini ada 5 sebagai tanda perjanjian. Yang pertama, sunat itu merupakan tanda perjanjian bahwa Allah akan setia terhadap janjinya melalui Abraham yang akan datang keturunan, dan melalui keturunannya ini maka semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yang kedua, sebagai tanda rohani. Sunat merupakan gerakan yang penuh kasih karunia dari Allah kepada manusia, menandai penyerahan diri manusia kepada Allah di dalam Kejadian 17 ayat 26-27. Yang ketiga, sebagai arti kebangsaan. Sunat merupakan ciri orang Israel yang tidak dapat disangka lagi. Yang keempat, sebagai tanda hidup baru. Sunat merupakan lambang hidup baru yang diberikan kepada orang beriman, suatu tanda hati yang bersunat. Di dalam Ulangan 10 ayat 16, Ulangan 30 ayat 6, Yeremia 4 ayat 4, dan Roma 2 ayat 29. Dan yang kelima, sebagai tanda meterai. Sunat merupakan tanda atau cap, sebagai tanda yang menjadi keaslian sesuatu. Sunat merupakan tanda bagi orang-orang kepunyaan Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, sunat juga mempunyai akibat jika tidak dipenuhi oleh keturunan Abraham atau orang-orang Abraham. Tidak memenuhi perintah itu berarti mereka memutuskan perjanjian mereka dengan Allah. Maka Allah akan menghukum dan membasmi mereka yang melanggar perintah Allah. Terdapat dalam Yosua 5 ayat 2-5 dan Bilangan 14 ayat 34. Baik, itu tadi penjelasan sedikit tentang sunat, dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sunat hati. Sunat hati ini ialah sebuah situasi di mana seseorang yang sebelumnya hidup dalam dosa, namun atas dasar kesadaran akan dosa atau pelanggaran, ia mempersilakan Allah untuk masuk ke dalam hatinya, membersihkan hidupnya dari segala dosa. Sunat hati ini juga terdapat dalam Ulangan 10 ayat 16 yang berbunyi, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Baik, itu saja penjelasan tentang sunat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.